Suami ngomong gini, lu tuh cuma punya satu pekerjaan, jaga anak apa? Ngurus rumah tangga apa? Iya. Tapi nggak bener. Wah, minta dihantem itu suaminya, sumpah. Coba suruh tukeran sehari aja bisa nggak lu? Balik lagi bareng gue Arya Dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin film India. Yes. Udah lama ya terakhir kita ngomongin film India, kapan ya? Sampai akhirnya kita kemarin nemu lagi nih yang sangat menarik ya. Ada di Netflix, judulnya adalah Miss Chatterjee versus Norway. Kenapa bisa Ibu Debika ini melawan Norwegia gitu ya? Padahal dia orang India. Nah, betul sekali. Padahal dia orang India. Kenapa bisa gitu jauh-jauh ya? Jadi ceritanya ternyata Debika Chatterjee ini adalah keluarga imigran ya di Norwegia. Jadi dia ikut suaminya. Suaminya kerja di Norwegia gitu. Yeah. Dan dia sama suaminya ini punya anak 2, kayak 5 tahun lah. Kayaknya. Terus yang satu lagi baru 5 bulan. 5 bulan. Sampai suatu hari 2 anaknya itu diambil secara paksa oleh agensi yang ngurusin soal kesejahteraan anak gitulah, dengan alasan yaitu si Ibu Debika ini tidak sanggup mengurus 2 anak ini. Tidak kompeten sebagai mama ya. Menurut aku sih ini menarik sih, karena ya ini ngomongin 2 kultur yang berbeda ya. Jadinya ya di sini kita ngelihat ya kulturnya orang India mah di mata orang Eropa ternyata tidak baik, tapi padahal mah itu udah biasa gitu ya. Itu tuh kayak perbedaan yang sebenarnya remeh sih menurut aku ya. Menurut aku juga. Tapi kenapa sampai begitunya gitu pemerintah ngambil 2 anaknya gitu. Model-model film courtroom drama gitu ya ternyata gitu. Jadi nanti ada pengadilan, ada cerita Ibu Debika, tapi nanti ada pengadilan lagi kayak gitu sih. Seru dan ya cukup mengharukan gitu ya. Karena ya ini ngomongin anak cuy, gila. Iya, betul. Bahkan depannya aja, openingnya aja sebelum film mulai udah dibuka dengan quote yang mantap, aku baru baca tuh. Oh gitu, yang kata Tuhan tidak ada di mana-mana, makanya Tuhan menciptakan ibu. Gila. Gila. Merinding sekali ya. Aku suka karakter utamanya lah ya, jelas. Terutama si ibu ini gitu. Di sini ya dapet lah dari mulai happy-nya, baiknya, sebagai mama banget di sini kelihatan. Mulai pas merana tuh. Wah. Dari yang histeris gitu ya, sampai akhirnya yang udah sampai bengong, sampai pasrah, tapi di situ berubah jadi berusaha lagi, terus pokoknya gitu deh. Ada tuh kan flashback waktu muda, itu ini banget ya, kelihatan bagus banget ya. Kelihatan mudanya, kelihatan banget waktu masih happy dan tidak ada masalah, sampai hamil, punya anak 1, punya anak 2, mulai riweuh. Pendukungnya yang lain juga ya lumayan lah, bisa bikin penonton terhanyut gitu ya, dan terbawa emosi kadang-kadang. Oh jelas. Suaminya maksudnya? Suaminya, terus yang agensi itu, yang Alfred itu gitu kan. Iya. Mertuanya lah. Wow, the best. Sialan ya, bisa bikin penonton jadi kayak aduh banget gitu ya. Sebenarnya levelnya masih kayak apa ya, opera sabun ya, atau sinetron lah ya bahasa kerennya, tapi versi lebih tinggi lagi gitu. Sih? Gara-gara film ini tuh aku jadi tahu di Norwegia itu anak itu dibilang kan di sini paling utama gitu, bahkan tunjangannya gila-gila gitu loh. Tapi negatifnya itu karena tunjangannya sangat besar, jadi banyak oknum yang memanfaatkan. Contohnya si agensi ini. Aku juga masih bertanya sih, apakah cuman gara-gara sekedar si Ibu Debika nyuapin anaknya pakai tangan? Nah itu aturan-aturan itu aneh. Atau tidur sekamar bareng gitu, apakah cuman gara-gara itu atau emang ada hal-hal lain? Tapi kan di film ini cuma di highlight itu ya, cuma itu yang diulang-ulang kan. Sama ini ibunya nggak stabil, padahal dicek juga enggak. Jadi aku tuh kayak emang pemerintah Norwegia nggak pernah belajar perbedaan budaya gitu ya. Makanya hal yang begini aja kok bisa jadi panjang gitu. Nah itu makanya kita nggak tahu aturannya. Dan itu tuh semua malah diperparah sama suaminya. Nah ini dia suami biadab ini ya. Sering nonton ya, kalau India itu emang gitu kan kulturnya ya, patriarkinya masih rasa gitu kan. Iya sih. Benar. Jadi ya emang yang diliatin di film ini ya emang kayak gitu sih. Iya gitu sih. Ya udah lu nggak usah sosokan mau tinggal di luar negeri dan mau jadi warga negara kalau lu masih begitu. Suami ngomong gini, lu tuh cuma punya satu pekerjaan, jaga anak apa? Ngurus rumah tangga apa? Iya. Tapi nggak bener. Wah. Minta dihantem itu suaminya, sumpah.
Coba suruh tukeran sehari aja bisa nggak lu? Nanti harusnya kita live streaming, lihat muka Anti kalau nonton ini gini nih. Aduh, aku nggak bisa. Ini mungkin penulisan karakternya apakah semuanya dibikin sengaja kayak gitu ya? Maksudnya kayak dibikin Debika ini benar-benar tersudut gitu. Dan berjuang sendiri banget. Gitu. Soalnya yang lain nggak ada. Maksudnya ya orang tuanya Debika mah cuman gitu doang lah. Cuman ya bantu menenangkan doa, ya, gitu. menenangkan. Tapi tidak ada yang benar-benar ngebantu dia secara dampaknya tuh kerasa gitu, kecuali nanti terakhir banget pas dia ketemu sama pengacara yang di India itu gitu kan. Iya. Sisanya tuh kayak dibikin karakternya tuh semua menyudutkan dia gitu. Iya kasihan sih. Dari agen itu dari awal emang di style mukanya antagonis ya. Dan itu kayak berlebihan sih menurut aku. Kayak mukanya tuh kayak sinetron Indonesia. Aku bilang itu kayak sinetron, cuman kayak lebih tinggi aja dikit. Tapi gitu. Biasanya kan gak gitu banget ya. Kalau di sini tuh kayak di set banget dia tuh. Cewek-cewek itu berdua, aduh ganggu banget. Dan itu mengganggu sih buat aku. Mertuanya aja ngeselin, Mbak. Wah itu kayak pengen nampol anjir. Tapi aku suka sih dia itu tidak suka sama mertuanya, tapi tidak terlalu kayak ya udah lu terserah, gue mau begini gitu. Jadi aku suka sih di situ. Secara kronologis kayak udah 3 bulan, udah 1 tahun berpisah, udah 2 tahun berpisah. Emang loncat gitu aja gitu langsung untuk ngeliatin mungkin momen ya si pengadilannya kali ya, udah terjadi apa aja gitu. Tapi gara-gara gitu sih aku jadi kurang dapet sama karakter yang pengacara di India gitu. Dia ketemunya kapan dan mau bantuin, kan itu kayak udah aja ujuk-ujuk yang udah gue bantuin gitu kan. Jadi sebenarnya kan itu penting kayak pengadilan terakhir itu gitu. Fokusnya kayaknya ke si Debika ini aja terus sih sepanjang film tuh kan, lebih ke dia aja terus. Dan menurut aku juga pengadilan terakhir tuh kayak terlalu cepet gak sih? Dari awal tuh kita dikasih tahu susah minta ampun, tapi yang di belakang tuh kayak berapa kali sidang gitu kayak udah beres dengan mudah gitu. Jadi kayak kurang panjang ya. India kan harusnya 2 jam lebih. Iya sih, ini hitungannya filmnya gak panjang ya? Cuma 2 jam 15 menit dikit, Terus eventnya begini atau gimana gak paham. Ketika hak asuhnya dipindahin dari pemerintah Norway mau dipindahin ke keluarga, ya udahlah omnya aja gitu. Itu kayak gampang banget, tanpa disurvei. Maksudnya selama dia di Norway dan selama inilah disuapin aja itu nggak boleh tidur barengan, nggak boleh. Ini lo harus mindahin hak asuh ke orang yang gak jelas gitu loh. Yang si pengacara dari Norway itu yang nanya, udah ada rencana mau nyekolahin di mana ya, terus ini di mana, anak kamu kan autis, udah tahu ini di mana, kamu aja gak ada income gitu. Iya gila. Ya maksud aku hal kayak gitu gila lu tanyain ke ibu yang anaknya aja gak ada di tangan. Iya, gimana ya maksudnya tuh, itu gila sih. Bisa aja ya maksudnya pertanyaan kayak gitu dipakai di pengadilan ya, bisa pertanyaan aja. Jebakan. Cuman empatinya bagaimana gitu kan. Masalahnya ini ngomongin orang tua sama anak. Terus yang seru ini dong yang suaminya via laptop gitu loh. Iya benar-benar. Nyebelin banget. Lu berat badan lu turun gak gitu. Bilang istri lu tidak sehat secara mental dan lain, gila. Tapi kenapa lu kayak biasa-biasa aja gitu. Itu emang paling bener tuh mereka ngobrol di menara, dijorokin suaminya biar jatuh sekalian. Ya kan? Ternambah kasusnya. Bodo amat, yang penting lega gitu secara batin kalau gua mah. Brutal. Sebel banget. Aku juga seneng yang waktu suaminya kan mukul, ingat gak? Iya benar. Terus dibales sama dia. Gila. Untung dibales. Gampar. Harusnya pakai bata. Kalau aku mah langsung aku ambil yang paling keras di sekitar aku bales. Mukul-mukul, udah bantuin juga enggak. Emang si Debika tuh kejebak tau nikah sama keluarga itu, sumpah. Cewek India kebanyakan kali ya, selalu nurut sama orang tua ya kan. Iya, dibilang ya suruh kawin, suruh sekolah. Ikut. Ya ini kan emang masih ngomongin realitanya di sana kayak gitu. Itu bagus sih, maksudnya kritik ke situ juga gitu, selain ngomongin soal masalah ibu dan anak. Sedih banget itu pas di kantor polisi yang ketemu anaknya setelah pertama kali. Iya benar-benar. Dia kan sedih ya nggak ketemu anaknya. Terus sama si agen ngomong apa? Jangan nangis, nanti anaknya terganggu. Buset. Gimana nggak nangis? Itu sedih banget sih aku, sumpah. Iya, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Kita kasih skor dulu berapa nih untuk Miss Chatterjee versus Norway. Aku kasih 7,8 kecrekan beras.
Aku 7,5. Menarik lah ya ini. Satu lagi film India yang selalu bisa membawa isu terkini gitu kan. Membuka mata, pelajaran baru. Cobain nonton di Netflix ya. Kalau udah nonton komen menurut kalian gimana nih? Miss Chatterjee versus Norway. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga follow Twitter, IG, TikTok Cinecrip ya. Ada semua medsosnya. Dan kalian bisa dukung Cinecrip juga di Saweria. Linknya ada di bawah. Atau pakai Super Thanks. Oke, kalau kayak gitulah ya. Kalau ada rekomen film India yang oke lagi gitu ya, yang baru-baru, komen juga ya. Siapa tahu kita mau nonton lagi gitu ya. Lagi butuh tontonan selain Hollywood. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.